Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang soal-soal EAS Analisis 2 tahun kemarin. Jadi langsung saja di sini yang pertama nomor 1 diberikan C A, B itu himpunan semua fungsi yang bernilai real dan kontinu pada interval tertutup A, B. Buktikan bahwa C A, B merupakan ruang bernorma terhadap fungsi yang didefinisikan, yaitu fungsi ini, fungsi norm dari f. Jadi fungsi normnya adalah norm f itu suprimum dari nilai mutlak. Karena di sini kita bicara di nilai real, berarti dia nilai mutlak dari ft, t-nya interval a, b, interval di interval tertutup a, b. Oke, langsung saja di sini kita buktikan. Nah, sebelum kita membahas tentang buktinya seperti apa, kita membahas dulu tentang ruang bernorma itu seperti apa. Jadi definisinya itu adalah ruang bernorma itu misalkan saya punya X itu adalah ruang vektor, suatu ruang vektor atas suatu lapangan F, katakanlah. Di sini F yang bisa kita kenal adalah bilangan real atau bilangan kompleks. Di mana suatu fungsi, misalkan kita definisikan suatu fungsi normnya itu adalah suatu fungsi yang memetakan X ke bilangan real. Nah, X ini dikatakan suatu ruang bernorma jika dia memenuhi 4 sifat. Pertama, sifatnya adalah katakanlah di sini N1, yaitu norm dari A itu harus lebih dari sama dengan 0, di mana A di sini untuk setiap A elemen dari X. Kemudian sifat yang kedua, sifat N2 itu norm dari A itu sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya dia vektor 0 atau A-nya sama dengan 0. Terus sifat yang N3, norm dari katakanlah di sini alfa A itu harus sama dengan nilai mutlak alfa, atau kalau misalkan kita bicara di ruang kompleks berarti dia modulus A dikali sama norm A. Untuk setiap A di sini elemen dari X, terus alfanya elemen dari F. Terus yang selanjutnya N4 itu adalah berlaku ketaksamaan segitiga, yaitu katakanlah saya ambil dua elemen A, B di X, misalkan norm A plus B itu harus kurang dari sama dengan norm A ditambah norm B untuk setiap AB elemen X. Jadi kalau misalkan suatu ruang vektor X dengan suatu fungsi di dalamnya memenuhi 4 sifat ini, berarti X itu dikatakan ruang bernorma. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita cross check satu-satu berdasarkan soal yang sudah diketahui tadi. Nah, soal pertama sifat yang pertama kita cross check. Tadi kan kita sudah tahu bahwa definisi dari di soal adalah norm dari F itu sama dengan suprimum dari nilai mutlak Ft, di mana T-nya dia ada di A, B. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan menulis seperti ini ya, biar lebih singkat. Jadi di sini sudah diketahui bahwa T-nya ada di interval tertutup A, B. Jadi langsung saja yang sifat yang pertama, sifat N1. Nah, kita tahu tadi bahwa definisi normnya, norm F itu adalah suprimum dari nilai mutlak Ft. Nah, sebelum itu kita ketahui bahwa fungsi ini dia well defined. Maksudnya dia terdefinisi secara baik. Nah, maksudnya adalah untuk setiap nilai fungsinya, nilai fungsi f yang akan dimasukkan itu pasti akan
terdapat supremumnya. Kenapa selalu terdapat? Karena di sini nilai f-nya dia continue pada A, B tertutup. Di sini kan kita tahu bahwa A, B ini karena tertutup dia terbatas. Otomatis f juga dia terbatas. Nah, karena f terbatas, berarti kalau misalkan kita mencari supremum dari f dengan f-nya terdefinisi dengan di sini, berarti nilai supremumnya pasti terdapat. Di sini supremumnya dia ada. Karena dia supremumnya ada, berarti fungsi ini dia terdefinisi secara baik, atau biasanya kita kenal well defined. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja ya, kembali ke sini. Jadi tadi kita ketahui definisinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini adalah supremum dari suatu nilai mutlak. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak tersebut dia nilainya non negatif atau lebih dari sama dengan 0. Berarti ya otomatis kalau misalkan nilai mutlak ft ini kan pasti dia berapapun nilai t-nya asalkan dia ada di A, B, pasti dia sifatnya dia bernilai lebih dari 0 ya. Artinya supremumnya pasti juga bernilai lebih dari sama dengan 0. Berarti terbukti norm dari f dia lebih dari sama dengan 0 untuk setiap f elemen di X. Oke, di N1 terpenuhi. Terus yang kedua N2 di sini. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa norm dari f itu dia sama dengan 0 jika dan hanya jika f-nya adalah fungsi 0. Nah, kita bisa berarti karena di sini dia jika hanya jika berarti dua arah. Kita harus buktikan dua arah. Jadi kalau misalkan jika ini maka harus berlaku ini, atau sebaliknya jika ini harus berlaku ini, seperti itu. Oke, yang pertama kita coba bukti yang ke kanan. Jadi diketahui jika norm f sama dengan 0. Kita tahu bahwa tadi norm f itu sama dengan supremum dari nilai mutlak f t. Nah, dimana dia sama dengan 0 untuk setiap t-nya elemen di A, B. Nah, kita tahu bahwa ini nilai dari nilai mutlak dari f t dengan t-nya interval ini pasti lebih dari sama dengan 0 kan nilainya ya. Nah, terus sedangkan fakta yang diketahui bahwa supremumnya dia sama dengan 0. Nah, agar pernyataan ini dia terpenuhi, berarti ya otomatis haruslah nilai mutlak ft itu harus sama dengan 0. Dan berakibat juga nilai ft, fungsi ft itu sama dengan fungsi 0 untuk setiap t-nya elemen A, B. Jadi untuk yang ke kanan sudah terpenuhi. Terus yang bukti ke kiri, jadi berarti jika diketahui ft sama dengan 0 untuk t di A, B. Nah, ini mudah. Jadi maka kita cari norm dari f-nya. Itu tadi supremum dari f. Nah, di sini karena nilai f-nya dia sama dengan 0 untuk setiap t elemen A, B tertutup, berarti ini sama dengan supremum dari 0. Nah, supremum 0 ya 0, seperti itu. Jadi untuk sifat yang N2 terpenuhi. Oke. Selanjutnya yang N3. Untuk yang N3. Nah, berarti kita coba uraikan bentuk dari norm. Katakan di sini saya ambil alfa elemen di real karena fungsinya terdefinisi fungsi real ya. Nilai alfa kali ft, alfa kali f, norm alfa kali f. Nah, ini kan berarti jadi supremum dari alfa ft nilai mutlak di mana t-nya elemen dari A, B. Nah, dengan menggunakan sifat dari supremum, jadi kalau misalkan saya punya suatu himpunan A, misalkan di sini himpunan A. Nah, terus di sini saya ambil suatu bilangan real
katakanlah di sini alfa juga, dia elemen real. Jadi supremum dari alfa kali A, ini maksudnya nilai A dikalikan dengan semua anggota di A, itu berarti alfa kali supremum A. Nah, kita menggunakan sifat ini. Ini kita dapatkan di materi analisis 1. Nah, berarti dari sini kita dapatkan adalah ini kita bisa pecah supremum alfa, supremum dari nilai mutlak alfa kali nilai mutlak Ft. Nah, berdasarkan sifat ini tadi, berarti ini sama dengan nilai mutlak alfa kali supremum nilai mutlak Ft. Nah, ini sama aja apa? Nilai mutlak alfa dikali dengan norm F. Nah, jadi terbukti. Jadi untuk yang 3 dia terpenuhi. Oke. Terus sifat yang terakhir yang kita harus buktikan adalah sifat ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga berarti N4. Sini N4. Nah, kita coba uraikan bentuk dari, katakanlah di sini saya ambil suatu fungsi f dan g di x. Ini kan berarti berdasarkan definisi tadi itu kan supremum dari ft ditambah gt, dimana dia t-nya elemen di a, b tertutup. Nah, kita menggunakan sifat ketaksamaan segitiga pada nilai mutlak. Kalau misalkan pada nilai mutlak A tambah B itu harus kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, kita gunakan sifat itu, berarti ini kita bisa tuliskan jadi harusnya kurang dari sama dengan supremum dari nilai mutlak Ft ditambah nilai mutlak Gt. Nah, ini kita bisa berdasarkan juga sifat supremum, berarti supremum ini, supremum nilai mutlak Ft ditambah nilai mutlak Gt itu pasti juga sama dengan supremum masing-masingnya. Ini supremum nilai mutlak Ft ditambah supremum nilai mutlak Gt. Nah, ya sudah, berarti ini kan kita tahu bahwa dia sama dengan norm F. Ini sama dengan norm G. Nah, dengan demikian bahwa terbukti bahwa nilai mutlak norm dari G itu kurang dari sama dengan norm F plus G kurang dari sama dengan norm F ditambah norm G. Jadi N4 dia terpenuhi. Nah, jadi karena X-nya dia memenuhi 4 sifat itu tadi, N1, N2, N4, berarti dapat dinyatakan bahwa X adalah suatu ruang bernorma.